ことだって黙れ。ポーン C4 のポーンをもらう。Film ini dimulai dengan pertandingan eksibisi antara seorang juara dunia catur, Akira Kato, melawan sebuah robot yang dinamakan Super Blue. Di pertandingan itu, Akira benar-benar kesusahan menghadapi permainan tersebut. Ya wajar karena Super Blue yang dilengkapi kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuatnya mampu memikirkan 200 gerakan dalam 1 detik. Sedangkan Akira atau manusia biasa saja hanya sanggup memikirkan 3 gerakan dalam 1 detik. Singkat cerita, Akira akhirnya kalah dan ia menjadi pemain catur profesional pertama dalam sejarah yang dikalahkan oleh komputer. Kejadian itu benar-benar membuat Akira frustasi, makin diperparah dengan para penonton dan pembawa acara yang mengolok-olok dirinya. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue bawain spoiler film lagi nih, dan filmnya berjudul Tales of the Unusual dan chapternya Chapter Chess. Film ini mengangkat kisah sebuah permainan catur, tapi caturnya menggunakan bidak-bidak manusia sungguhan. So, tanpa memperpanjang mukadimah, let's check it out. 3 tahun kemudian, Akira menjalani hidup sebagai gelandangan. Ya, ia memutuskan berhenti main catur dan menghilang dari peradaban. Efek frustasinya membuat ia memilih meninggalkan istrinya yang bernama Kumi dan memutuskan hidup terlunta-lunta di jalanan sebagai pemabuk. Suatu ketika saat Akira terbaring di jalanan dengan sebotol alkohol, tiba-tiba sebuah mobil mendatanginya. Ia pun dipaksa ikut dan diantarkan ke rumah seorang pria tua yang bernama Sugiono. Sugiono dan Akira sama-sama tak saling kenal. Saat ditanyakan oleh Akira kenapa ia dibawa ke sana, Sugiono berkata kalau ia butuh bantuan Akira menemukan seorang legenda catur dunia dan ia bernama Akira Kato alias Akira sendiri. Sembari mengeluarkan sebuah clipping koran yang berisi berita-berita tentang kekalahan Akira melawan komputer, Sugiono menantang Akira untuk bermain catur dengannya. Saat Akira diperlihatkan papan catur, ia langsung mual-mual. Saking frustasinya, ia tak sanggup lagi melihat yang namanya papan catur. Sugiono kembali bersikeras merayu Akira untuk bermain dan Akira selalu menolak. Tapi saat Sugiono berkata kalau Akira adalah seorang pecundang, Akira mulai memberikan respon. Lalu tepat saat Sugiono berkata jika seandainya Akira menolak berarti ia mengaku kalah, otomatis raja di papan catur harus dibuang. Akira akhirnya memutuskan untuk bermain saat Sugiono berniat membuang raja. Pawn D4. Akira memulai permainan dengan menyebutkan pion mana yang akan maju dan Sugiono yang menggerakkannya. Selain hafal dengan semua bidak catur, Akira benar-benar tak sanggup untuk melihat papan catur tersebut. Hanya saja, ia berkilah dengan sangat yakin kalau ia bisa menang tanpa melihat gerakannya Sugiono. Lalu, Sugiono melanjutkan gerakan pionnya dan menyebutkannya ke Akira. Tapi tanpa sepengetahuan Akira, Sugiono dibantu oleh seseorang melakukan semua gerakan itu. E6 Knight F3. チェスの成り立ちはご存知だろう。チェスはテーブルの上に再現された戦争だ。本当のチェスはただのお遊びじゃない。死をかけた戦いなんだ。Sembari melihat-lihat ke luar jendela, Akira melanjutkan gerakan pionnya. Tapi setelah ia perhatikan dengan seksama, ia melihat orang-orang berbaris di parkiran. Posisi mereka sesuai dengan posisi pion-pion catur yang ia mainkan bersama Sugiono. Dan tepat saat Sugiono memakan pionnya Akira, salah seorang pria yang berbaris di bawah sana langsung ditikam oleh seseorang yang lain. Yang baju putih ditikam oleh pria yang baju hitam. Akira benar-benar terkejut dan langsung menanyakannya pada Sugiono. Dengan santai, Sugiono berkata salahnya sendiri kenapa tak peduli dengan pion-pionnya. Lalu karena masih tak percaya, Akira langsung keluar dan melihat orang-orang yang berbaris tersebut. Ternyata mereka hanya diam terpaku.
Saat Akira mencoba menyelamatkan pria yang ditusuk tadi, pria tersebut tiba-tiba tersenyum lalu bertanya apa langkah selanjutnya. Saat Akira mencabut pisau yang tertancap, tiba-tiba seorang wanita berteriak dan otomatis wanita tersebut menuduh Akira pelakunya. Karena takut ditangkap, Akira langsung kabur dari tempat tersebut. Setelah itu Akira mendatangi tempat temannya yang bernama Tomoda yang berprofesi sebagai psikiater. Di sana Akira menceritakan semua kejadian pembunuhan yang ia lihat, bahkan mengenai pertandingan catur dengan Sugiono. Tapi karena semua hal itu tak meyakinkan, Tomoda mendiagnosa Akira masih dihantui perasaan frustasi ketika dikalahkan oleh komputer. Mendengar semua itu, Akira pun teringat dengan semua kejadian 3 tahun yang lalu, saat ia tiap hari merasa diteror oleh bidak-bidak catur, dan saat ia meninggalkan istrinya karena ia merasa dirinya sebagai raja yang gagal melindungi sang ratu. Pokoknya setiap hari selalu berhubungan dengan catur. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba mesin faxnya Tomoda mencetak sebuah pesan yang berlatarkan papan catur dan bertuliskan apa langkah selanjutnya. Karena merasa dirinya diawasi, Akira langsung dengan spontan berteriak dengan melanjutkan permainan dan ia memajukan pionnya. Sementara itu Tomoda yang tak paham dengan apa yang dilakukan oleh Akira, ia hanya fokus dengan buku yang ia pegang. Saat Tomoda membuka buku tersebut, ternyata semua lembaran-lembaran buku itu hitam putih. Lalu tiba-tiba mesin fax kembali menyala dan mengeluarkan pesan kalau Sugiono melakukan pergerakan dengan memakan kudanya Akira. Mendadak Tomoda langsung muntah-muntah dan tumbang. Tak sengaja Akira melihat ke arah fotonya Tomoda tengah berkuda, yang artinya Tomoda adalah kuda dan ia diracun oleh Sugiono. Akira langsung memanggil suster dan suster pun datang, tapi wanita tersebut hanya bersikap dingin sembari bertanya apa langkah selanjutnya. Tanpa pikir panjang, Akira langsung berlari kabur, tapi saat di tengah lobi rumah sakit, ia langsung bertemu dengan seorang anak yang juga menanyakan apa langkah selanjutnya. Karena tak sanggup lagi, Akira memberikan aba-aba memajukan rajanya. Si anak langsung menjawab jika seandainya raja dimajukan, otomatis si raja mati dan Akira juga harus mati alias dibunuh. Tanpa pikir panjang, Akira langsung berlari kabur. Setelah itu Akira berlari ke parkiran dan tak sengaja ia menemukan sebuah mobil yang tak terkunci. Saat ia menyalakan mobil itu, tiba-tiba mobil tersebut bergerak otomatis secara diagonal. Dan ternyata mobil-mobil yang ada di sana juga tersusun rapi seperti permainan catur yang dimainkan oleh Akira. Dan ia memilih bishop atau peluncur. Lalu Akira pindah ke mobil lain dan ia memilih posisi benteng. Tiba-tiba sebuah mobil hitam yang berada tepat di depannya langsung menabrak mobilnya Akira, yang artinya bentengnya Akira dimakan oleh Sugiono. Setelah itu Akira memutuskan pulang ke rumahnya. Ternyata rumah itu juga telah terpampang tulisan dijual. Seketika ia pun teringat dengan permainan caturnya kalau bentengnya telah dimakan. Karena semuanya selalu berhubungan, Akira langsung kepikiran dengan ratu yang tak lain dan tak bukan adalah istrinya sendiri. Tanpa banyak basa-basi, Akira langsung kembali ke rumahnya Sugiono. Akira langsung menanyakan keberadaan istrinya dan berkata ingin berhenti bermain. Tapi Sugiono menjawab jika seandainya Akira ingin berhenti, ia harus membuang raja, yang artinya ia harus bunuh diri. Akhirnya karena tak ada cara lain lagi, Akira memutuskan untuk melanjutkan permainan dengan serius dan duduk di depan papan catur. Setelah bermain cukup alot, Akira mengatur pergerakan pionnya agar sengaja kalah. Tapi tiba-tiba ia pun langsung dibawa oleh dua orang pria ke sebuah auditorium. Di sana telah bersusun manusia-manusia berpakaian petarung di papan catur dan orang-orang yang terbaring tewas karena menggantikan pion-pion yang dimakan oleh Akira dan Sugiono. Saat Akira melihat ke arah ratu, ternyata yang ada di sana adalah istrinya dengan kondisi tangan terikat.
Pergerakan selanjutnya adalah giliran Akira dan rajanya berada di posisi terpojok alias nyaris keempat. Tapi di sisi lain, bentengnya Sugiono juga sedang berhadapan satu lawan satu dengan ratunya Akira. Yang artinya jika salah langkah, Kumi langsung mati. Melihat posisi itu, Akira mencoba menyerang Sugiono, tapi tiba-tiba sebuah tembakan peringatan langsung mengarah pada dirinya. 死のペナルティを与えるクイーンサクリファイス。本当のチャンピオンならクイーンを犠牲にしても勝ちを取る。 Setelah itu Sugiono memberikan pilihan pada Akira, menyelamatkan rajanya atau mengorbankan sang ratu alias istrinya. Setelah ia merenung beberapa saat, Akira mendapatkan pencerahan kalau yang namanya raja harus melindungi ratu. Sehingga ia pun memutuskan menggeser posisi raja untuk melindungi ratu, yang artinya Akira dengan sengaja mengorbankan dirinya. Dan seketika bentengnya Sugiono langsung menusuk dadanya Akira. Akira langsung jatuh tumbang, tapi tiba-tiba Sugiono tersenyum sambil bertepuk tangan. Dan ternyata semuanya sudah diatur oleh Sugiono. Semua pembunuhan itu hanyalah pura-pura dan Akira ditusuk pun tak melukai dirinya sama sekali. Hanya saja Akira terlalu lebay sehingga ia merasa ia telah dibunuh. Tapi untungnya ia cepat sadar dan langsung bangun. Dan ternyata selama ini semua orang-orang terdekatnya Akira telah bingung bagaimana cara memulihkannya dan mereka bekerja sama dengan Sugiono. Nah ternyata Sugiono ini adalah pemilik dan penemu robot Super Blue. Walaupun ia telah berhasil mengalahkan Akira menggunakan Super Blue, ia tak pernah puas sama sekali dan bahkan ia tak terima legenda catur dunia dikalahkan oleh komputer. Lalu dalam permainan terakhir ini, Sugiono dibantu oleh Super Blue dan rajanya Akira yang tumbang membuat Akira tak sepenuhnya kalah. Ia mengalahkan Super Blue dengan telak sampai hangus terbakar. Ternyata kecerdasan buatan miliknya Super Blue tak bisa memahami pengorbanan yang dilakukan oleh Akira, alias catur tak menggunakan perasaan. Setelah kejadian ini, Akira akhirnya pulih dan kembali mau bermain catur. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Chess. Gimana? Keren gak filmnya? Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.